Shalom, saya ucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, selamat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada kesempatan malam yang indah ini. Kita boleh sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ibadah yang kedua ini Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan yang luar biasa Tuhan. Tuhan, apa yang kami persembahkan pada Tuhan, apa yang kami akan nyanyikan, apa yang kami pujikan, sembahkan, biar semuanya menjadi dupa yang berpauruan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di ibadah yang kedua ini. Firman-Mu yang akan ditaburkan hamba-Mu, biar kami boleh tertelam dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Boleh katakan salam ke kiri. Halo, shalom. 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 Mari kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Yo. Bersorak-sorak, muliakan namanya, yang berperang kaki kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorak, muliakan namanya, yang berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam pam pam, param pam 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 pam, amen. Param pam 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 pam, param pam 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 pam, param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di
kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, seakan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Ada dalam hadiratmu, ku menyembah, tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, seakan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
karena Engkau Tuhan, kemurahan Engkau, anugerah Engkau yang luar biasa bagi setiap kami. Di ibadah kedua ini Tuhan, kami juga bersyukur Engkau masih beri kesempatan yang indah bagi setiap kami untuk kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa bersama kami Tuhan, memberikan pertolongan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menerima kebenaran firman Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami saat ini Tuhan. Terlebih kami juga berdoa buat hamba Engkau yang sebentar akan menyampaikan firman Engkau buat kami. Tuhan berkati hamba Engkau. Biarlah Tuhan juga Engkau mengurapi hamba Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga. Sehingga hamba Engkau mampu membawa kami jemaat di tempat ini boleh semakin hari semakin setia, tekun, bahkan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Patutlah kita bersuka cita hari ini karena Tuhan kembali memberi kesempatan waktu yang indah terbaik untuk kita kembali diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita untuk merenungkan satu hal yang penting yang kita sangat perlu di tengah zaman atau situasi yang begitu susah. Mazmur 62, Mazmur pasal 62 ayat yang kedua dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah apa? Keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Coba kita baca ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah apa? Harapanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8, pada Allah ada, katakan ada. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Amin. Jadi dengan pembacaan ini kita biar semakin mantap iman rohani kita, bahwa hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan, karena di dalam Allah saja ada, stoknya itu ada. Kalau kita pergi ke satu toko mencari sesuatu yang kita butuh, ternyata ditulis iklan besar ataupun ditulis di dalam daftar list, ada barangnya, cuma hanya ada di daftar list. Kita tanya, betul ada enggak? Tidak ada, stok kosong. Kita pasti kecewa. Sudah jauh-jauh kita pergi ke situ, sudah harapannya pasti kita langsung menemukan, harus cari-cari lain, pasti kita kecewa. Tapi dari pembacaan firman Tuhan ini, mari jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak akan pernah kehabisan stok. Amin. Tidak pernah. Ada keselamatan itu untuk kita. Ada pertolongan itu untuk kita. Ada penghiburan untuk kita. Ada ketenangan itu untuk kita. Asal kita dekat sama Allah saja. Amin. Dekat sama Allah. Bukan hanya sekedar dekat, tapi ayo kita lebih lagi dekat sama Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya lebih lagi tenang. Jangan hanya sebatas deket-deket yang ya seperti yang Bapak Ibu bisa lakukan, deket sama kolega, teman, sahabat.
Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dengan Tuhan itu harus lebih dekatnya itu seperti hubungan Bapa dan anak. Bagaimana kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan sebagai sang Bapa kita. Demikian juga dengan Bapa di surga bisa memberikan yang terbaik, memberikan perhatian dan kasihnya kepada kita sampai sedekat itu Bapak Ibu. Karena apa? Dengan itu kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Daud dengan bapaknya di surga sungguh luar biasa. Ketika dia ada di padang, mengembalakan kambing domba yang cuma beberapa saja. Dia tulis banyak mazmur di situ dengan kecapinya, membuktikan kedekatannya dengan Bapa di surga. Sehingga saat dia didengar dengan telinganya ini, ada seorang yang namanya Goliat mencaci maki barisan tentara Allah yang hidup, mencaci maki Tuhan yang dia sembah. Wah, dia tidak terima Bapak. Memang saat itu dalam pertempuran yang hebat antara Filistin dan Israel, Filistin keluarkan yang namanya seorang pendekar, namanya Goliat, tingginya hampir 3 meter. Wah, kalau ukuran kita pasti tidak imbang. Dan luar biasanya, bukan dengan senapan, bukan dengan panah, tetapi hanya dengan kerikil kecil. Kerikil kecil yang dia ambil, mungkin dia bahasa Jawa luru gitu ya, oh dapat ini. Sekali bidik Bapak Ibu. Tidak berkali-kali, tidak ada percobaan pertama, percobaan kedua, ketiga enggak. Sekali bidik, langsung kena di dahi Goliat kalah. Nalar logika berpikir manusia, Daud tidak dilatih dalam hal itu. Tidak dilatih perang. Tidak. Dia biasa mengembalakan domba yang cuma beberapa saja. Tapi kedekatannya sama Tuhan, saat ada singa, saat ada beruang yang ingin makan itu domba, membuat dia berani. Ada kekuatan hebat yang Tuhan kasih kepada Daud. Sehingga dia mampu membunuh itu singa, beruang dan lain sebagainya. Saat ketemu dengan yang namanya Goliat ini, luar biasa. Tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya kegelisahan dalam diri Daud. Daud menantang Goliat. Engkau datangi aku dengan tombak, engkau datangi aku dengan pedang, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan. Ini hebat. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Karena dia dekat sama Tuhan. Masalah sebesar apapun di depannya bukan jadi penghalangan. Bukan jadi penghalang. Tapi dia membuktikan kuasa Tuhan yang hebat. Kekuatan anak kecil sekecil Daud, melintang gitu ya bahasa Jawa ya, melepaskan itu batu, itu paling-paling bagi Goliat yang tingginya 3 meter, seperti dicubit atau dicokot nangkrang. Tapi kok yo bisa membuat Goliat itu langsung tumbang? Ada tangan Tuhan yang tak terlihat, melesatkan batu yang kecil itu, tepat das, Goliat kalah. Luar biasa pertolongan mujizat Tuhan bagi yang dekat sama Tuhan. Amin. Bisa lebih tenang. Bukan hanya sekedar lebih tenang, mari kita semakin dekat supaya kita semakin tenang. Dekat sama siapa? Ya dekat sama Tuhan. Supaya kita bisa semakin tenang. Dikisahkan Elia dan Nabi Baal. Pada saat itu Ahab mengirim utusan untuk memanggil 850 Nabi Baal yang dia punya. Nabi Baal itu berarti pendetone para berhala. Nabi Baal. Jadi 850 jumlahnya. Harus semuanya datang ke Gunung Karmel karena perintahnya Ahab. Untuk apa? Mendemonstrasikan mana yang lebih kuat kuasanya hebat. Baal atau Allah. Elia cuma seorang diri. Elia tidak banyak yang mendukung. Bapak Ibu bisa baca 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Elia nyuruh, ayo umat Israel dekatlah kepadaku, dekat kepadaku. Membuktikan apa? Elia enggak aneh bolone, seorang diri. Tetapi dahsyat luar biasa. Semakin dekatnya Elia dengan Tuhan, itu dia tidak membuat dia takut dan lain sebagainya, meskipun
Di jam 8 mungkin sampai jam 11, suara gemuruh. Para Baal sedang menaikkan seremonial penyembahan supaya api turun dari surga. 850 orang. Suara yang bergemuruh pada itu. Tetapi Elia tetap berani nantang. Ayo, mana buktinya? Buktinya apa? Sampai jam 12 belum ada api turun dari surga. Mungkin Allahmu sedang bepergian, panggil lebih keras lagi. Loh, berani seperti itu. Kenapa? Oh, dia tenang. Karena dia tahu Allahnya tidak akan pernah mempermalukan dia. Tiba saatnya. 1 Raja-Raja 18, 34 sampai 39. Elia punya kesempatan untuk itu. Dia perintahkan bangsa Israel 12 buyung. Sekali lagi, 12 buyung. 12 ember besar. Dia perintahkan untuk nyiram korban bakaran itu kayu bakar dan batu yang ditata. 12 ember besar disiramkan. Terjadilah di situ yang namanya korban itu basah dengan yang namanya air. Coba Pak Marno, kalau selesai musim hujan, ada sampah di depan rumah, Pak Marno bakar ya? Kenapa kok enggak? Ya pasti kita akan kesel. Keselnya apa? Enggak murep-murep itu apinya, betul ya? Tambah belue, asapnya kemana-mana. Betul enggak? Logikanya kan begitu. Oh, tapi apa yang jadi peristiwa pada saat itu? Terjadi peristiwa pada saat itu seperti apa? Loh, Elia suruh. Ayo siram ini dengan air korban bakarannya ini. Piye terus carane api bisa menjilat semua korban persembahan. Enggak bisa dinalar Bapak Ibu. Pastinya dinalar tunggu kering dulu, kayunya mungkin diganti yang kering, dikasih yang namanya minyak tanah atau bensin. Oh zaman sakmono eneng bensin ya, belum ada. Coba nanti dibaca 1 Raja 18, 34 sampai 39 dan kelanjutannya. Api itu turun dari surga. Semuanya korban bakar yang dipersembahkan habis. Tenang Bapak Ibu, dekat sama Tuhan itu tenang saja. Amin. Perkara yang di luar akal logika berpikir manusia, Tuhan tetap bisa kerjakan. Karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang sukar. Kadang-kadang kita yang membatasi, ini akan sukar, ini tidak bisa. Kita manusia kita. Tapi kita tahu kunci rahasia malam ini. Dekatmu sama Tuhan. Lebih dekatnya kita sama Tuhan. Semakin dekatnya kita sama Tuhan. Kau akan mengalami semakin ketenangan itu. Lebih tenang lagi. Sehingga apa? Mengakibatkan kuasa Tuhan itu betul-betul bekerja luar biasa. Dan kau akan menyaksikan Tuhan hebat. Amin. Tuhan hebat. Satu lagi, satu contoh ini memberkati saya. Daniel dan gua singa. Coba kita baca. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam apa? Gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dilemparkan ke gua singa. Kalau hanya sekedar lebih, semakin kita perlu yang satu lagi. Selalu dekat.
lebih dekat, engkau lebih tenang. Semakin dekat, engkau semakin tenang. Coba yang ketiga ini, selalu dekat. Enggak ada satu detik yang kau lewatkan untuk tidak dekat. Selalu dekat sama Tuhan. Engkau akan selalu tenang juga. Amin. Meskipun yang dihadapi bukan perkara yang gampang. Kalau gua semut, Bapak Ibu tetap bisa jadi rajanya, dideki gitu. Betul enggak Bapak Ibu? Gua semut. Kita tetap bisa menang kok. Gua jangkrik, gimana? Wah, tetap bisa. Betul enggak? Kita masih punya kekuatan, apapun itu kita bisa kerjakan dan lakukan. Gua singa, halo, gua singa. Mau Bapak Ibu begini kan? Namanya gua singa ya bukan ada satu singa di situ. Berbagai macam bentuk, gede, kecil, sedang, dengan auman yang begitu. Wih, menggetarkan. Kalau tidak selalu dekat sama Tuhan, pasti tidak akan punya yang namanya ketenangan yang selalu juga. Daniel, ketika dia bekerja, ada orang yang tidak suka dengan dia. Ini tentang pekerjaan ini. Sehingga dengan segala tipu macam cara daya upaya, ingin menjatuhkan Daniel. Ketika itu, ada seorang yang bilang ke Darius, Darius buatlah maklumat, beberapa waktu jangan sampai ada yang menyembah selain dari patung yang sudah engkau dirikan. Udah, Daniel tetap 3 kali sehari datang berdoa kepada Tuhan. Selalu dekat sama Tuhan. Ya sudah, ini yang dia harus terima karena sudah jadi perintah raja. Dia harus masuk ke gua singa. Ke gua singa, ke lingkungan yang logika berpikir manusia pasti mati, pasti mati, pasti mati, pasti mati. Hancur karirmu dan sebagainya. Tetapi dahsyat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu dan selalu. Amin. Selalu dekat sama Tuhan. Engkau akan selalu diberi ketenangan. Di tengah badai pun. Di tengah situasi yang mengancam kehidupanmu pun. Daniel sudah membuktikan dia tetap hidup, dia tidak mati. Ada malaikat yang membungkam mulut singa itu. Sehingga apa? Ketika esok paginya Darius menjenguk Daniel, dia bisa melihat. Daniel, apakah engkau masih hidup? Terpujilah Allah Daniel. Sehingga dimaklumatkan seluruh bangsa Israel. Kalau enggak nyembah Allahnya Daniel, masuk gua singa. Oleh karena itu Bapak Ibu, perintah, firman, kebenaran, nasihat, dorongan, motivasi firman Tuhan ini perlu dan penting untuk kita hari-hari ini. Uang tidak bisa buat kita tenang. Jabatan tinggi tidak bisa buat kita tenang. Rumah mewah dengan penjagaan full tidak bisa buat kita tenang. Beberapa pejabat yang punya uang, punya penjagaan yang hebat, tetap tuh kena COVID. Betul? Apalagi ini Bapak Presiden, saya tadi baca satu berita, ODP, orang dalam pemantauan. Karena bertemu dengan berbagai macam orang dan lain sebagainya, itu. Bapak Ibu, mau tetap aman dan tenang, amin? Kuncinya satu ini saja, dekatlah sama Tuhan. Lebih lagi dekat sama Tuhan. Semakin dekat lagi sama Tuhan. Dan yang ketiga, ayo selalu dekat sama Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan satu detik untuk tidak dekat sama Tuhan. Dalam peraduan kita sebelum tidur pun Tuhan kasih mimpi aku dekat terus sama Tuhan. Ketika aku bangun, aku mau terus dekat sama Tuhan. Tetap Yesus yang aku ingat. Tetap Yesus yang jadi sandaranku. Tetap Yesus yang jadi harapanku. Tetap Yesus dan tetap Yesus. Pasti Tuhan akan kasih mujizat ketenangan itu.
Dan hal-hal yang lain, pertolongan yang dahsyat, luar biasa akan kita sama-sama alami dan rasakan. Coba kita baca ayat terakhir kita. Yohanes pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 bagian A saja. Yakobus pasal yang keempat, ayat 8 bagian A saja. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kenapa kok kita enggak tenang hidup ini? Kenapa kok kita ngerasakan enggak damai hidup ini? Bisa jadi kita kurang dekat sama Tuhan. Bisa jadi kita jauh dari Tuhan, tapi beda. Kalau kita dekat sama Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, mendekatlah kau kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat juga kepadamu. Ini firman Tuhan, dan ini harus kita lakukan supaya jadi pengalaman dalam hidup kita. Satu lagi, Efesus pasal yang pertama, ayat 5 sampai yang ke-6. Efesus pasal pertama, ayat 5 sampai yang ke-6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita dikasihi oleh Tuhan. Dan bahkan disebutkan di situ, kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Dia Bapak kita. Kenapa kok kita jauh? Kenapa kok kita jauh? Ayo, lebih lagi dekat sama Bapa. Semakin dekat lagi sama Bapa di surga. Selalu dekat sama Bapa di surga. Supaya ketenangan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Hanya dekat, ada kekuatan baru, ada kekuatan, Kaulah perlindungan, keselamatanku, keselamatan. Saya undang bagi berdiri. Katakan, ku ingin selalu bersekutu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah, yes. Ku ingin
kepadamu saja kami bersandar. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Buat kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Mari kita kembali bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan sudah membimbing, memampukan kami untuk kami kembali datang kepadamu, dan kami percaya 1, 2, 3 hadir Tuhan ada bersama dengan kami. Kami yakin itu Bapa, bahwasanya hal-hal yang terbaik sudah Tuhan siapkan dan Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran ini, sehingga biar firman ini menjadi kekuatan iman kami yang memampukan kami tetap menatap ke depan dengan langkah iman yang pasti, karena kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Apapun yang sudah umat-Mu persembahkan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pemimpin negeri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seluruh masyarakat di mana kami ada, di kota kami, di desa kami, dimanapun kami tinggal, Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami, dan Tuhan akan memberkati dengan keamanan senantiasa. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Anak-anak kami, sekolah mereka, meskipun masih pembelajaran jarak jauh dengan cara daring atau online, Tuhanlah sumber hikmat mereka yang memampukan mereka untuk mereka mampu menyerap setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Hikmat-Mu Tuhan ada bersama dengan anak-anak kami. Kami yang kembali kepada usaha pekerjaan kami. Apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, biar kami kerjakan itu semua dengan penuh tanggung jawab. Dan kami percaya berkat Tuhan sudah sediakan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih umat-Mu yang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan oleh Tuhan. Umat-Mu yang susah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hibur mereka. Tangan murah dan kasih-Mu menjangkau umat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab kami, beribadah kepadamu. Bapa, saatnya kami rindu Engkau memberkati kami masing-masing pribadi dengan berkat Sabat Raya. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan. Yakin dan percaya, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun, makin jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu pasti berhasil, karena Tuhan yang bersama dengan engkau. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, sang kebenaran itu limpah, tercurah, memberkati masing-masing kita pribadi demi pribadi pada kesempatan yang baik malam ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, jemput kita bersama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Terimalah segala berkat Sabat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama
ku tak